Teman-teman, pernah dengar tentang surat gugatan, tapi masih bingung bagaimana cara menyusun sesuai dengan aturan hukum. Di video ini kita akan bahas cara membuat surat gugatan yang tidak hanya sistematis, tapi juga memiliki dasar hukum yang kuat, seperti yang digunakan dalam praktek di kantor advokat. Surat gugatan adalah dokumen hukum yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan untuk menuntut haknya terhadap pihak lain. Dalam hukum acara perdata Indonesia, dasar penyusunan gugatan bisa kita temukan dalam HIR pasal 118. Ada dua syarat untuk mengajukan gugatan. Yang pertama, syarat formil. Syarat formil terkait tata cara atau formalitas dokumen. Yang kedua, syarat material. Syarat material itu semacam terkait isi atau pokok perkaranya. Secara umum, surat gugatan terdiri dari beberapa struktur bagian, yaitu yang pertama, surat kuasa khusus. Dokumen hukum yang mendelegasikan wewenang terbatas kepada penerima kuasa untuk melakukan satu atau beberapa tindakan hukum spesifik atas nama pemberi kuasa. Yang kedua, identitas para pihak, di mana memuat data lengkap penggugat dan tergugat seperti nama, umur, pekerjaan, dan alamat. Dalam praktek advokat, penulisan identitas harus jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas, karena kesalahan identitas dapat berdampak pada cacat formil gugatan. Ketiga, ada posita, di mana uraian fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan diajukannya gugatan. Posita harus disusun secara kronologis, logis, dan sistematis. Gimana hubungan hukum para pihak, peristiwa yang menimbulkan sengketa, sehingga kerugian yang dialami penggugat. Dalam bagian ini, advokat harus mencantumkan dasar hukum yang relevan, baik berupa pasal dalam peraturan undang-undang maupun doktrin. Posita yang baik harus memenuhi unsur lengkap, jelas, dan saling berkaitan. Yang keempat, ada petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat kepada hakim. Petitum harus dirumuskan secara tegas, jelas, dan tidak bertentangan dengan posita. Umumnya terdiri dari petitum premier atau pokok tuntutan dan dapat ditambahkan dengan petitum subsidiar atau alternatif. Advokat biasanya menyusun petitum dengan uraian seperti mengabulkan gugatan, menyatakan perbuatan melawan hukum atau prestasi, menyatakan suatu hak, menghukum tergugat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan membayar biaya perkara. Setelah seluruh bagian tersusun, advokat akan melakukan review dan legal check-in untuk memastikan tidak dapat kesalahan formil maupun material. Gugatan juga harus memenuhi syarat kejelasan, kepastian, dan kelengkapan agar tidak berisiko ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Selanjutnya, penandatanganan gugatan, baik oleh penggugat secara langsung maupun oleh advokat berdasarkan surat kuasa khusus. Setelah itu, gugatan didaftarkan ke pengadilan melalui kepaniteraan dengan melampirkan dokumen pendukung serta membayar panjar biaya perkara. Sebagai contoh singkat, dalam praktik di kantor advokat seperti Iswara Law Firm, banyak perkara yang ditangani adalah perceraian di pengadilan agama. Sebagai contoh, dalam perkara cerai gugatan di Pengadilan Agama Surabaya nomor 278-PDTG-2026-PA Surabaya, secara umum, pola gugatan atau permohonannya meliputi yang pertama adanya perkawinan yang sah, kemudian adanya perselisihan terus-menerus, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan gugatan perceraian harus sangat matang karena menyangkut status hukum, hak asuh anak, nafkah, serta harta bersama. Berikut contoh sederhana positanya. Bahwa untuk anak penggugat dan tergugat yang belum memais, maka haruslah hak asuh anak diberikan kepada penggugat. Lalu di bagian petitum menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak
yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Hal yang perlu dihindari dalam membuat gugatan. Yang pertama, obscure libel atau gugatan kabur, yakni di mana kita harus menghindari hal-hal atau fakta-fakta yang kita rasa kabur atau tidak konsisten atau bahkan salah. Lalu yang kedua, kita juga harus menentukan identitas dengan benar. Ketika identitas seperti nama, alamat dari pihak-pihak ini ada yang salah, maka gugatan kita akan menjadi salah atau kabur itu tadi. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan siapa pihak yang akan kita gugat. Jadi apakah itu nanti menjadi salah pihak atau lebih pihak atau serang pihak, maka itu harus dihindari. Yang keempat adalah nebis in idem atau sesuatu yang sudah pernah diputuskan atau sudah ingkrah, maka tidak bisa untuk digugatkan lagi. Yang kelima adalah gugatan prematur. Jadi orang atau subjek yang mana belum memiliki hak untuk menggugat sesuatu sudah menggugat di pengadilan. Nah, ini adalah gugatan yang prematur. Lalu yang terakhir adalah daluarsa. Jadi gugatan atau perkara pun memiliki daluarsa, yang mana kita harus menentukan waktu dari kadaluarsa itu sehingga kita tidak melebihi daripada waktu daluarsa tersebut. Nah, kamu sudah punya gambaran dasar cara membuat surat gugatan. Menyusun gugatan itu bukan hanya sekedar menulis, tapi juga menyusun strategi hukum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.